Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali dalam materi berikutnya. Pertama, kita sudah belajar tentang gas power cycle. Nah, kita sudah belajar tentang siklus diesel, siklus Otto, yang lebih dikenal sebagai spark ignition engine. Dan berikutnya kita akan memasuki siklus berikutnya, yaitu siklus Brayton. Nah, ini disebut juga ideal cycle for gas turbine. Nah, komponen utama dari gas turbine sebenarnya ada, siklus ini terdiri dari 3. Pertama itu kompresor, combustion chamber, sama turbin. Nah, proses termodinamika yang terjadi meliputi proses 1-2, proses berupa kompresi isentropik. Jadi di sini udara segar dikompresi oleh kompresor secara isentropik, jadi entropinya konstan. Kemudian di titik 2 akan masuk ke, sehingga gini, sebelum masuk ke combustion chamber, kerja yang dilakukan oleh kompresor akan meningkatkan entalpi dari titik 1 ke titik 2 dan juga menaikkan tekanan. Nah, kenaikan tekanan di titik 1 ke titik 2 itu ditentukan oleh pressure ratio dari kompresor. Nah, berikutnya dari titik 2 akan masuk ke combustion chamber. Disinilah bahan bakar dimasukkan, terjadi proses pembakaran, pemantikan bahan bakar, sehingga akan terjadi kenaikan temperatur. Nah, tapi dari 2 ke 3, proses 2 ke 3 ini berlangsung pada volume yang alirannya adalah kontrol volume. Yang terjadi adalah tidak akan terjadi kenaikan tekanan di sini. Nah, tekanan di 2 ke 3 ini bersifat konstan, disebut proses isobarik. Nah, dari 3 udara pembakaran yang sudah memiliki entalpi yang sangat tinggi dan temperatur sangat tinggi akan masuk ke turbin dan memutar turbin dan menghasilkan kerja di sini. Dan kemudian gas pembakaran tersebut akan keluar di titik 4. Nah, teman-teman bisa baca di bab 7 ini tentang proses-proses termodinamikanya yang lebih detail. Jadi proses 1-2, 2-3, 3-4, dan ini yang terlewat yaitu 4 ke 1, yaitu dari 4 ini ke udara luar, yaitu pembuangan panas pada tekanan konstan. Jadi kenapa tekanan konstan? Di sini titik 4 ini sebenarnya yang terjadi adalah udara tersebut, udara panas yang keluar dari gas turbin akan menuju ke udara luar, sehingga tekanan yang berada di titik 4 adalah tekanan atmosfer di mana unit ini bekerja, seperti itu. Oke, untuk lebih detailnya kita akan bisa belajar melalui skematik diagramnya. Untuk lebih memahami siklus Brayton, kita bisa menggunakan flash ini. Ini lebih mudah kita pahami. Jadi seperti ini. Jadi pada saat kita belajar tentang siklus Brayton, sebenarnya gini. Di sini yang patut dipahami adalah fluida kerjanya adalah udara. Jadi ada 3 komponen saja, yaitu berupa kompresor, combustion chamber, sama turbine. Nah, ini udara, ini dilihat dari animasi ini, udara masuk melalui suctionnya kompresor, sama kompresor dinaikkan tekanannya melalui angka pressure ratio-nya, akhirnya bisa menaikkan tekanan di titik sini, keluar dari discharge-nya kompresor dengan temperatur yang tinggi, tekanan tinggi akan masuk ke combustion chamber di sini. Di sini akan ada aliran bahan bakar, ya, aliran bakar dimasukkan. Akhirnya di sini terjadi proses pembakaran. Nah, tapi karena ini adalah open cycle, jadi ada aliran terus-menerus, makanya tekanan di titik masuk combustion chamber sama tekanan di keluar combustion chamber akan memiliki tekanan yang sama. Proses di sini adalah isobarik di sini. Nah, proses dari suctionnya kompresor menuju discharge-nya kompresor itu adalah prosesnya di sini. Kita lihat dari garis biru ini ada prosesnya, S-nya adalah konstan, adalah
entropinya konstan, dengan catatan ini prosesnya adalah 100%. Efisiensinya 100% isentropik. Nah, setelah melalui combustion chamber dengan tekanan yang tinggi dan juga entalpinya yang tinggi, akhirnya udara tersebut memutar turbin di sini. Ini adalah gas turbine, menghasilkan kerja di sini. Nah, setelah memutar turbin, maka akan terjadi penurunan tekanan plus penurunan temperatur maupun entalpinya. Di sini bisa digambarkan di W1 ini. Nah, jadi W2 ini adalah kerja kompresor yang gunanya untuk menaikkan tekanan dari titik 1 ke titik 2. Berikutnya adalah Q1, ini adalah panas yang diberikan oleh luar sistem menuju sistem untuk bisa menaikkan temperatur maupun entalpi dari udara. Sini. Dari titik sini adalah udara saat memutar gas turbin untuk menghasilkan kerja W1. Makanya efisiensinya apa? Efisiensinya adalah kerja bersih. Jadi ini W1 adalah kerja yang dihasilkan, W2 adalah kerja yang dibutuhkan. Karena kompresor ini bisa bekerja kalau ada kerja yang dimasukkan. Gas turbin menghasilkan kerja. Ya, makanya bicara efisiensi adalah W dibagi Q1. Q1 adalah panas yang diberikan ke dalam sistem, adalah W1 dikurangi W2. Nah, bagaimana dengan posisi aktual? Jadi aktualnya seperti ini. Kita klik ini ya. Nah, aktual seperti ini. Sebenarnya proses yang aktual artinya prosesnya adalah tidak isentropik. Artinya terjadi kenaikan entropi di sini. Dari titik masuk kompresor menuju keluar kompresor akan terjadi kenaikan entropi di sini. Makanya inilah yang dimaksudkan warna ungu ini adalah kerja idealnya. Makanya kerja aktualnya adalah yang ini, biru ini. Kerja aktualnya adalah ungu. Kerja idealnya adalah yang biru ini. Makanya kerja aktual lebih besar daripada kerja ideal dari kompresor. Sedangkan pada gas turbine, kerja idealnya adalah yang warna kuning ini. Dari titik 1 ini, misalkan titik 1, titik 2, titik 3, dan 4. Titik 3 ke 4 sini, ini yang dinamakan kerja ideal. Jadi, entropinya konstan, artinya isentropik, artinya tidak ada energi panas yang keluar dari sistem. Nah, tapi secara aktualnya terjadi kenaikan entropi di sini, warna ungu ini. Artinya kerja aktualnya lebih kecil daripada kerja ideal yang seharusnya dihasilkan oleh gas turbin. Ya, di sini akan kita bisa hitung efisiensi gas turbin kita berapa. Di sini juga kita bisa hitung berapa efisiensi kompresor kita, efisiensi isentropik kompresor kita, seperti ini. Nah, ini dengan melihat animasi ini saya yakin teman-teman bisa lebih mudah memahami dan silahkan berdiskusi jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih.